Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa, ini di hari weekend gue akan lakukan analisa mapping forex untuk memprediksi beberapa dan membuat watchlist ya, apa yang akan gue lakukan selama 1 minggu ke depan ya, trading apa yang bisa kita lakukan, pairnya apa saja, dan bagaimana kita menentukan untuk entry-nya lalu menunggu pattern apa. Oke, tapi sebelum masuk ke konten materi, sebelumnya gue akan bacakan dulu beberapa komen dari para subscriber ya. Jadi gue akan baca aja. Yang pertama nih, ada dari Devin Gilbert. Saya subscribe, ilmunya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Next, ada dari Ras XX nih. Euro CHF D1 sepertinya bullish flag, Pak. Apakah valid? Oke, nanti ini gue akan bahas ya. Gue akan masuk ke chart untuk melihat si Euro CHF dari daily chartnya seperti apa dan bagaimana pendapat gue. Apakah itu bisa ditradingkan secara bullish flag. Jadi perlu gue tekankan juga ya bahwa trading itu tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya. Karena trading itu merupakan sebuah pendapat bagaimana cara kita dalam melihat dan kita apa yang kita lihat, karena beda trader apa yang dilihat itu pasti akan berbeda pula gitu ya. Yang penting kalian punya risk reward yang bagus dan kalian punya satu trading plan, maka itu bisa dijadikan patokan atau pegangan untuk kalian trading. Yang penting itu adalah valid dan punya risiko yang kecil ya, dan probability yang cukup tinggi. Oke, next ada dari channel Adi. Semangat Bang, teruslah memotivasi kami. Salam dari Sulawesi Barat. Oke, terima kasih. Nextnya juga ada dari Hana Permana. Mantap sekali Bang, makasih share-nya. Bisa panen XAU tadi malam. Ini padahal saya aja nggak trading gold ya. Minggu lalu saya nggak trading gold karena itu ada NFP ya. Tapi saya ada prediksi bahwa goldnya akan bullish. Itulah trading ya. Jadi belum tentu kita prediksi, lalu kita belum tentu entry di pair tersebut. Karena belum tentu resikonya masuk. Jadi kalau misalkan resikonya itu nggak masuk di saya dan ada, seperti contoh ada NFP pada hari Jumat kemarin, saya pun tidak trading gold gitu ya. Tapi dia memanfaatkan prediksi dari saya untuk ditradingkan di gold. Oke, bagus sekali. Next nih ada dari Andi King Musik. Bos, gimana supaya jangan cepat-cepat kalau bikin konten? Nggak paham katanya. Ya kalian di pause aja lalu diulang lagi ya, di pause diulang lagi seperti itu kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan. Oke. Next dari Narasi Konspirasi. Terima kasih ilmunya Mas, sukses selalu. Oke, terima kasih sama-sama ya. Nextnya lagi dari Arifin Hussein. Terima kasih, sangat membantu untuk trading di minggu ini. Semoga berjalan sesuai analisa dan TP semua. Oke, meskipun nggak akan mungkin ya di dalam 1 minggu ya, meskipun ada aja yang winning streak, misalnya dari prediksi berapa lalu dapat profitnya itu tinggi ya 90%. Tapi biasanya di dalam trading itu kita nggak akan kena yang namanya 90% probability. Karena biasanya di dalam analisa teknikal itu probability itu dia nggak sampai setinggi itu ya, paling 60-65% itu udah juga udah bagus gitu. Oke. Lalu dari Evi Hosmin. Oh, dia bilang kayak gini, kasih harganya semua. Soalnya tulisan terlalu kecil, tidak kelihatan masing-masing buy dan sell di harga berapa. Jadi tidak pusing lihat grafik, makasih. Oke, lalu di bawahnya lagi juga ada bilang seperti ini. Di sini jadi beli gold harus di harga berapa? Tolong kasih harganya, soalnya lihat grafik susah sekali. Kalau misalkan Anda sulit untuk lihat grafik, menurut saran saya adalah jangan trading gitu ya. Karena trading itu bukan berarti kalian cuma ngikut-ngikut doang dari YouTube lalu si trader A beli, sell ikut sell. Jangan seperti itu ya. Jadi tujuan saya bikin analisa mapping forex seperti ini sebenarnya adalah nomor satu buat saya sendiri ya dan beberapa member di VIP channel. Lalu nomor 2 adalah untuk edukasi dan untuk sebagai inputan bagi kalian yang menonton gitu ya, sehingga mendapatkan inputan dari saya dan kalian bisa menggunakan dan harus dibedah kembali ya, disesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing, itu intinya. Oke, lalu lanjut ya dari Adrina Hakim. Alhamdulillah Pak, GU cuan banyak kemarin di TTN VIP Signal, kumpul-kumpul buat lebaran, makasih sinyalnya mantap. Oke, terima kasih. Ini next ya, terakhir ya, dari Steve Low. Terima kasih sharingnya Pak. By the way, ada apa dengan USD Jumat malam kemarin ya? Kok tiba-tiba menguat padahal nggak ada berita apa-apa. Oke, jadi di market itu kita nggak perlu, jadi kita nggak bisa baca market itu 100% gitu, dan bukan berarti setiap ada gerakan selalu ada jawabannya. Itulah kenapa kita kalau trading gitu ya, saya kalau trading, kalau Anda trader teknikal, based on technical analysis keputusannya, karena terkadang satu harga itu bergerak meskipun tidak ada news sama sekali, tapi dia bisa tiba-tiba gerak naik 200 pips, contoh seperti itu ya. Itulah yang terjadi di market, bahkan seringkali terjadi anomali. Ini biasanya sering terjadi ketika ada gerakan kencang dalam volatility tinggi dalam satu jangka pendek gitu ya, lalu volatility itu melemah, lalu setelah itu dia terjadi volatility yang tinggi kembali. Ini murni berdasarkan supply and demand yang terjadi di pasar, yang terkadang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di
fundamental news, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lanjutnya gue akan masuk ke konten materi, tapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk bergabung di channel Telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik ya, dan sekaligus yang untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai si Euro CHF katanya ada bullish flag di daily chart. Nah, sekarang gue akan masuk ke Euro CHF. Ini nggak masuk di dalam watchlist gue untuk minggu ini, tapi kita akan bahas aja Euro CHF. Nah, bullish flag pada daily chart. Oke, yang pertama gue identifikasi dulu trennya itu bagaimana, dan terlihat di sini ya. Dia dimulai adalah dari tren naik, lalu dia belakangan ini mulai turun. Oke, mungkin saya paham ya, maksud dari bullish daily flag-nya di sini mungkin. Ya, tapi menurut saya ini bukan sebuah bullish flag ya, karena dia sudah ditembus kaki-kakinya di sini, supportnya udah mulai ditembus. Nah, jadi kalau saya boleh lakukan mapping untuk pattern seperti ini, maka saya akan melihat dulu structure awalnya itu seperti apa, dan ini adalah tren kuat naiknya pertama seperti itu. Oke, dan ketika dia turun, ini supportnya udah mulai dilewatin ya, supportnya udah mulai dilewatin, dan artinya dia rotasinya lagi ke bawah gitu. Meskipun dia trennya kuat naik, rotasinya lagi ke bawah. So yang mungkin saya akan lakukan kalau seperti ini sebenarnya adalah mencari bearish ya, mencari trading untuk sell-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya saya akan turun ke H4 ya untuk mengkonfirmasi lagi bagaimana pergerakan harganya. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi dia ada trend line di sini, dia udah break ya. Nah, kondisi saat ini meskipun trennya turun, tapi dia gerakan turunnya itu tidak impulsif ya. Jadi tidak terus-terusan turun ke bawah. Dia bergerak mengayun-ngayun seperti ini. So, kalau seperti ini saya akan tunggu koreksi atau retracement-nya ya, untuk dicari sell-nya kembali. Kita mungkin bisa turun ke H1 untuk cari entry. Dan kalau misalkan nggak enak gitu ya bentuknya, belum tentu, bukan berarti kita harus entry di sini. Dan di sini saya melihat bahwa si Euro CHF ini justru di H1 dia ada semacam falling wedge ya. Jadi ada falling wedge di H1. So, kalau saya ingin mencari sell, maka saya akan tunggu dari resisten atasnya di sini ya. Ketika awal mulanya terjadi falling wedge tersebut ya, untuk dicari justru trading sell ke bawah. Ini adalah bagaimana cara saya trading ya, dan bagaimana saya memandang di Euro CHF. Jadi saya tidak melihat adanya bullish flag pattern ya di daily chart, tapi justru yang terlihat dia malah sudah break support, dan kemungkinan karena dia tidak impulsif dan dia ada pattern falling wedge, ada kemungkinan dia naik dulu ya ke level 1.1000, di mana itu juga merupakan level angka psikologis ya, round number, dan di situ bisa kita tradingkan sell ke bawah. Oke, nah sekarang kita akan masuk ya ke beberapa pair yang masuk dalam pantauan saya. Oke, dan kita akan mulai dari yang pertama. Biasanya gue mulai dari gold terlebih dahulu. Gue gak akan masuk terlalu banyak ya, karena juga di market kondisi saat ini belakangan ya, terutama dari NFP kemarin, yang menarik hanya di USD pair ya, dan AUD dan New Zealand, kurang lebih itu. Yang lain-lain kemungkinan kurang. Goldnya menarik ya. Di sini kita identifikasi gold trennya dulu. Oke. Dia diawali oleh tren turun kuat, lalu double bottom di sini. Double bottomnya juga pada level yang cukup baik. Ini sudah saya bikin dari video-video mapping sebelumnya, dan pada akhirnya kemarin dia break 1808-nya. Oke, nah gue tidak trading gold minggu lalu karena ada NFP ya, dan di Senin, Selasa, Rabu goldnya kurang enak. Gold baru terlihat bagus di hari Kamis, tapi karena Jumatnya ada NFP, jadi gue tidak trading di gold. Tapi pada intinya adalah gue bullish pada gold gitu ya. Nah, di sini key levelnya adalah 1808, dia sudah break dan close di atas level tersebut ya, yang garis warna merah di sini, dan artinya ini membuka untuk bullish ya. Dan kondisi seperti ini gue akan tunggu aja, karena ketika dia break level tersebut, di sini dia membentuk zigzag kecil ya di H4 ya. Di sini dia naik zigzag kecil, lalu push naik ke atas kembali, sehingga ini level area yang cukup kuat 1816. Kalau dia dikasih koreksi ke sana, ini enak banget untuk ditradingkan buy ke atas. Nah, bagaimana dengan targeting dari gold ini? Gitu. Jadi gue akan tunggu turunnya, buy on weakness untuk gold. Nah, si gold ini dia resisten kuatnya itu sebenarnya paling atas di sini ya. Kalau kita ngomong resisten kuat yang menjadi target, itu mungkin di atas ini. Gitu. Jadi dari sini ke atas sana itu tidak ada resisten yang kuat, sehingga gue harapkan bullish ini masih terus akan bertahan hingga ke level
di atas 1900. Nah, kabar baiknya karena range-nya itu gede ya, mungkin akan ada banyak potensi ya untuk bulan 1 bulan ke depan, 1 2 3 minggu ke depan untuk bullishnya gold. Nah, kita hanya perlu tinggal tunggu area-area supportnya untuk ditradingkan gitu ya. Jadi gua akan tunggu koreksinya untuk ngambil buy di gold. Oke. Nah, beberapa pair berikutnya gue akan masuk. Oke, yang pertama kita akan mulai masuk ke watchlist, dan gue bikin watchlist ini berdasarkan custom currency strength dan weakness ya. Bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel gue, silahkan coba klik link di atas ini, gue taruh link videonya. Di situ gue bikin watchlistnya, dan bukan berarti langsung entry, tapi kita harus melakukan analisa mapping forex dulu ya. Kita identifikasi dan kita prediksi, baru kita tentukan cara entry-nya. Oke. Nah, di New Zealand USD ini dia kemarin ya, ketika dia naik di sini, ini ada bahu kiri level 0.7285, dan dia pelan-pelan naik menuju level tersebut, belum close di atasnya. Artinya kondisi saat ini nanggung ya, tapi gue sedikit bullish gitu ya. Jadi gue sedikit bullish, dan dia ada area resistance yang cukup penting di sini, key level. Jadi yang gue lakukan di New Zealand USD adalah menunggu, tidak langsung entry. Oke. Gue menunggu dua hal ya. Yang pertama adalah kalau dia berhasil tembus kuat di atas level tersebut, gue akan tunggu retestnya gitu ya. Jadi setelah dia break, gue tunggu retest kembali level balik sini ya, 7295, untuk cari entry buy di kisaran level tersebut. Nah, atau jika dia langsung drop nih, ya, ini bisa dilakukan trading buy kurang lebih ya di area-area bawah sini. Oke, tentunya kita harus tunggu candlestick pattern tertentu, dan ini bukan berarti langsung entry pada New Zealand USD ya. Oke, next pair di New Zealand Jepang Yen, kurang lebih mirip ya. Kita identifikasi tren terlebih dahulu, dia berada dalam tren naik, dan di area atas ini dari double top pertamanya dia ada drop kuat, ini pelan-pelan naik ya. Dan gua akan tunggu breakout ke atasnya. Seandainya dia terjadi breakout, oke, jadi pastikan dia breakout dulu ke atas. Setelah breakout, gue akan tunggu retest, baru dilakukan trading buy di kisaran level tersebut. Oke, jadi banyak sekali beberapa pair di minggu ini yang menunggu ya. Dan kalau kita menunggu, kalian harus tahu apa yang kalian tunggu gitu. Kalau yang gue tunggu adalah breakout impulsif, price actionnya, lalu retest. Jadi kata kuncinya adalah break and retest, dan impulsif dan correction. Jadi pastikan ketika terjadi breakout, dia terjadi impulsif price action gitu ya. Impulsif ada gerakan yang terus banyak terjadi Marubozu candle, itu impulsif. Breakoutnya contoh ya, dia naik impulsif, lalu correctionnya atau retestnya dia terjadi korektif ya, dimana dia membentuk misalkan semacam flag pattern, penan seperti itu. Dan kalau itu terjadi, kita bisa tradingkan. Jadi ini banyak sekali yang menunggu di beberapa kasus ya, di beberapa pair. Nah, kalau si USD Kanada ini dia tren turunnya kuat, dan sayang sekali gue nggak bisa trading di sini karena dia terus-terusan turun tanpa membentuk pattern gitu. Dan ini pun dia didorong oleh Kamis Jumat kemarin. Jadi banyak sekali USD pair yang gerak di Kamis dan Jumat, dan karena itu sangat mendekati dengan NFP, sehingga gue tidak bisa trading ya. Karena salah satu trading plan gue adalah kalau satu hari jelang NFP, gue tidak sentuh dulu USD pair gitu ya. Nah, untuk USD CAD ini dia trennya turun kuat. Di sini ada supportnya juga udah ditembus. Dan kondisi seperti ini, meskipun dia tren turun kuat, kurang enak tradingnya ya, kecuali dia membentuk flag pattern, dan itu sudah terjadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan di H1, justru dia sudah membentuk semacam flag di sini kan. Dan ini udah breaknya, jadi udah ketinggalan. Jadi gue nggak akan sentuh dulu untuk USD Kanada. Lalu di Kanada Jepang Yen, ini dia berada dalam tren naik yang cukup kuat ya. Dan level area pentingnya ada di bawah sini, 88.20. Oke, gua akan tunggu korektif ke sana. Kalau dia terjadi korektif, maka gua akan menunggu pattern yang terbentuk ya. Jadi ini mungkin dia membentuk drop dulu seperti ini. Kita bisa tradingkan setelah misalkan dia di sini kena support, false break baru naik, gua akan tunggu buy-nya di kisaran level bawah ya. Oke, kalau dia lanjut naik, gue tidak akan sentuh dulu karena ada Jepang Yen. Next ada di AUD Kanada yang menurut gue cukup bagus ya, karena di sini AUD Kanada gue melihat bisa ditradingkan buy ke atas. Oke, kita identifikasi tren, dia memang berada dalam tren turun yang cukup kuat, tapi dia di sini di bawah ya, dia ada false break di daily chart. Oke, terlihat di sini ketika dia nyentuh bawah dan dia langsung mantul balik ke atas. Ini di daily chart ya, sehingga terbuka untuk trading buy, dan di sini terlihat ada trend line yang sudah di break ya.
3 trendline signifikan udah di break. Ini dia membentuk double bottom ya, false break. Lalu harusnya si AUD Kanada ini ya dia bisa lanjut naik ke atas ke level target 0.9620 hingga 9630. Oke, nah beberapa pair yang andalan ya yang masuk di dalam watchlist juga. Nah, gue melihat di sini seperti Euro USD, GBP USD. Kita lihat ya. Itu didominasi oleh pergerakan dari dolar indeksnya yang sangat melemah. Jadi oleh karena itu, kalau kalian pengen mengikuti Euro USD, GBP USD, pastikan ngikutin buy-nya aja. Gitu ya, karena si dolar indeks ini melemah cukup kuat. Nah, tapi kondisi seperti ini bagi gue nih tanggung banget ya, karena dia break resist dan gue harus tunggu koreksi gitu. Untuk trading seperti ini, kalau dia lanjut naik, gue nggak akan tradingkan ya, atau gue bisa tunggu pattern. Jadi ini menunggu. Kalau dia impulsif, lalu di sini korektif, dia membentuk bullish flag, maka gue akan tradingkan buy. Jadi ini menunggu pattern semua. Kemungkinan Senin Selasa ini gue nggak akan trading di Euro USD atau GBP USD. Oke, nah yang cukup menarik ada di pair AUD gitu ya. AUD menurut gue ini dia bullishnya kuat dan dia terlihat lebih jelas daripada yang lain. Gue pun lagi ada trading di pair AUD ya, dan ini adalah bullish. Nah kita lihat ya si AUD USD. Oke, gue akan bahas dua, AUD USD sama AUD Jepang Yen. Nah, AUD USD ini dia sideways sebenarnya, dia sideways dan belakangan itu dia baru break bahu kirinya di sini, yang dimana level tersebut merupakan area kunci ya, karena dia sering terjadi resisten. Pada akhirnya dia break. Nah, level tersebut udah confirm menjadi bullish. Oke. Lalu level yang kita tunggu adalah dia kembali ke area key level tersebut untuk diambil trading buy ke atas di sini ya. Jadi ini bullish, harapannya dia terjadi corrective wave ke level 0.7802 hingga 7820. Oke, terakhir di AUD Jepang Yen. Juga ini gue lagi bullish ya. Gue lagi bullish dan kita lihat dari daily chartnya kembali. Nah, ini sedikit hati-hati ya karena dia ada ekor di atas ini. Oke, tapi pada intinya dia sudah nembus dari key level yang cukup penting di sini 8483 hingga 8500, sehingga ini menjadi area yang saya sebut dengan zona trading optimal. Oke. Dan kondisinya dia ketika break ini dia terjadi zigzag kecil di sini, so harusnya dia kuat naik ya. Kalaupun dia terjadi koreksi, ini harusnya koreksinya kecil untuk dia lanjut naik ke atas. Jadi untuk minggu ini gue akan bullish di AUD dan bearish di USD pair ya. Harapannya di gold juga bisa ada koreksi dulu sedikit untuk kita ambil trading buy di Senin Selasa ini. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.